Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Probit global. Jadi kita tahu di video-video kita sebelumnya, kita membahas mengenai overview dari Probit. Pada hari ini kita akan lebih ke update event-event apa saja yang sedang berlangsung di Probit. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut lagi update mengenai Probit global. Buat lo yang terus stay tune di TCI, pasti tahu bahwa kita sudah pernah beberapa kali sebelumnya membahas mengenai program-program dan mungkin lebih tepatnya overview dari Probit global. Ya, sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana cara kita trade spot, trade futures, cara kita earning di sini seperti apa, dan lain-lain. Ya, pada hari ini kita akan lebih ke update mengenai apa saja program-program yang sedang berjalan di Probit global yang tentunya bisa menguntungkan kalian. Ya, salah satunya adalah 50% off Bitcoin, di mana di sini kita bisa membeli Bitcoin dengan harga setengah, ya, seperti diskon 50%. Nah, jadi kita bisa di sini total alokasinya sebesar 25.000 USDT dan harga originalnya otomatis sekitar 20 ribuan, ya. Dan harga eksklusifnya ini basically setengah harga dari harga pasar, ya. Ini akan mulai pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus. Jadi kurang lebih lu masih punya waktu sebanyak 4 hari lebih untuk bisa mengikuti program ini. Dan buat lu yang belum punya akun di Probit, bisa cek link referensi di bawah dan ya basically daftar menggunakan link kita. Dan selain dari itu juga, kita akan coba jelaskan lebih detail seperti apa cara kerjanya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, sesuai dengan judulnya, kita mendapatkan diskon 50% untuk Bitcoin ini. Ya, cara kerjanya seperti apa? Ini sistemnya adalah subskripsi. Ya, di mana di sini sekali lagi, awal subskripsi ini berlaku pada tanggal 26 Juli sampai tanggal 1 Agustus 2022. Ya, dan didistribusikannya pun akan pada hari yang sama, 1 Agustus pada pukul 2 siang. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya, totalnya 25.000 USDT worth of Bitcoin dan harga eksklusifnya 50% dari harga market. Minimum subskripsi per user itu 10 USDT worth of Bitcoin. Ya, tentunya ini harus menggunakan prop untuk subskripsinya. Nah, maksimum token BTC untuk setiap peserta akan tergantung dengan level VIP mereka. Jumlah prop yang di stake. Ya, jadi semakin besar prop yang kita stake, semakin besar juga alokasi maksimum untuk kita di program ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini VIP level 1 dengan prop yang di stake lebih dari 500, kita bisa mendapatkan alokasi sebesar 250 USDT untuk program ini. Ya, VIP 2 dengan 3.000 lebih prop yang di stake, kita akan mendapatkan 1.250 USDT. VIP 3 kita akan bisa mendapatkan 3.000 USDT dengan prop yang di stake sebanyak lebih dari 8.000. Dan VIP 4 lebih dari 20.000 prop, kita akan bisa mendapatkan alokasi maksimum sebesar 7.500 dan seterusnya. Nah, VIP 5 atau lebih, kita bisa mendapatkan 15.000 USDT untuk maximum allocation. Ya. Nah, tentunya seperti yang kita bisa lihat, semakin banyak prop yang kita stake, semakin besar juga alokasi yang kita bisa dapatkan. Nah, tentu di sini kita bisa lihat catatannya ya. Prop subskripsi, jumlah prop yang tidak dikunci dan tidak di staking yang tersedia untuk digunakan sesuai dengan alokasi total Anda, tidak ada minimum. Nah, prop yang di stake, jumlah prop yang di stake di dompet Anda minimum 500 prop untuk bisa mengikuti program ini, ya. Jadi lagi-lagi ya, minimum harus 500 prop untuk bisa mengikuti program 50% Bitcoin ini, ya. Syarat dan ketentuan. Penjualan eksklusif Probit dilakukan secara subskripsi. Pengguna hanya dapat subskripsi dengan prop dalam periode subskripsi. Beberapa subskripsi diperbolehkan, penggunaan dapat men-stake lebih dari prop yang untuk meningkatkan alokasi maksimum mereka. Nah, jadi semakin banyak lo subskripsi, semakin besar juga alokasi lo. Ya. Pengguna akan menerima BTC sebanding dengan rate subskripsi. Prop yang tidak digunakan akan dikembalikan dalam waktu distribusi. Semua subskripsi Probit eksklusif yang akan dibuat menggunakan prop diterima secara proporsional sesuai penjualan. Eksklusif Probit bukan first come first serve. Subskripsi BTC tidak ada periode penguncian apapun, ya. Nah, selanjutnya gimana kalau offer, ya? Kalau offer akan ada penjatahan setiap peserta akan sebanding dengan jumlah aplikasinya. Misal, jika penjualan BTC mengalami over subscription sebesar 2x, semua peserta akan menerima 50% dari jumlah subskripsi mereka.
jika penjualan BTC 10x oversubscription, semua peserta akan menerima 10% dari jumlah berlangganan mereka. Nah, andaikan kalau under, otomatis semua pengguna akan menerima 100% dari jumlah subskripsi mereka. Ya, jadi otomatis lu berharapnya Anda subscribe, ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya, sangat simpel ya. Tinggal kalian stake prop kalian saja, dan kalian masih punya waktu yang cukup lama sampai tanggal 1 Agustus 2022. Ya, jadi itu adalah event pertama yang akan diupdate untuk Probit Global. Oke, dan selanjutnya ini mungkin bukan lebih ke event, lebih ke tutorial cara menggunakan kartu kredit untuk membeli kripto di Probit. Tentunya ini bukan satu-satunya cara, ya. Kita bisa kirim stable coins, kita bisa dengan debit card, dan macam-macam lagi. Tapi di sini spesifiknya kita akan membahas bagaimana caranya dengan kartu kredit. Yang pertama, kalian klik di sini buy crypto, ya. Kalau di sini ya versi Indonesia beli kripto. Kalian klik. Nah, di sini kalian bisa pilih bagian sini ya. Kalian mau spend berapa banyak USD. Misalkan mau $100 nih, ya. Kita mau beli ETH. Kita tinggal klik seperti apa, aset apa yang mau kita beli, dan kita klik buy. Setelah itu kita pilih mau bayar pakai apa, ya. Nah, di sini kita bisa pakai MoonPay. Nah, MoonPay tinggal kita klik, kita next, dan di sini kita akan confirm payment. Nah, setelah ini kita akan dikasih tahu berapa banyak ETH yang kita bisa receive, atau nanti tergantung lo mau beli aset apa. Dan ini juga di luar dari si transaction fee. Ya, setahu gue ini sedikit lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Ya, di sini kurang lebih seingat gue sekitar 2%-an. Biasa kalau dengan kartu kredit di exchange lain itu bisa mencapai 3%-an. Jadi kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Dan overall, ya, lagi-lagi, ini buat kalian yang tertarik untuk menggunakan ini, harus ada nanti mengeluarkan apa namanya si identity document dan lain-lain, ya. Jadi ini mungkin salah satu cara yang kalian bisa pertimbangkan. Lagi-lagi asalkan kalian menggunakan Visa ya atau Mastercard, kemungkinan besar bisa pakai kartu kredit, ya. Nah, tetapi lagi-lagi menurut gue cara paling gampang sih ya kita menggunakan stable coins. Tapi buat lo yang tertarik untuk menggunakan kartu kredit, silahkan saja boleh menggunakan kartu kredit di Probit Global. Tapi gue ingatkan, please jangan sampai pakai uang panas atau pakai uang yang kita tidak siap kita hold untuk lama, ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk kita menggunakan kartu kredit di Probit Global. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai IEO dari Probit. Nah, IEO ini adalah Initial Exchange Offering. Pada kali ini, nama proyeknya adalah Metarix dengan token mereka MTRX. Dan ini adalah ronde kedua, ya. Nah, jadi sebenarnya IEO ini cara kerjanya basically sama seperti ICO. Tetapi perbedaannya kalau ICO ini, dia itu langsung dikumpulkan dananya oleh tim dev, ya. Nah, contohnya ICO itu seperti Ethereum dia ICO. Cardano ICO, Polkadot juga ICO seingat gua. Nah, tetapi kalau project-projectnya seperti itu oke lah ya, jelas. Nah, cukup banyak di 2016-2017 banyak sekali ICO yang sebenarnya adalah pump and dump scheme ya, atau ya kasarnya seperti scam lah ya. Nah, di mana itu banyak sekali merugikan banyak investor. Nah, tentunya itu menjadi masalah karena banyak juga yang argue 2016-2017 itu menjadi masuk ke bear marketnya karena terlalu banyak ICO nggak jelas yang ujung-ujungnya mati ya, dan membawa kepercayaan terhadap cryptocurrency market berkurang. Nah, jadi dengan initial exchange offering ini, si Probit ini bekerja sebagai filter lah dalam tanda kutip ya, filter untuk project-project. Jadi nggak main asal tim dev langsung buat ICO, tapi ada pihak ketiganya yaitu Probit yang menyelenggarakan si initial exchange offering ini, ya. Dan seperti yang kita bisa di sini, ini sudah di ronde kedua. Kalau kita di sini ya, durasi IEO-nya ini dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 1 Agustus. Ya, jadi masih ada waktu. Harga floor price-nya di 0,0625 per MTRX. Ya, jadi ya, tentunya segitu ya, $0,0625 per 1 MTRX. Nah, bonusnya kalau kita membeli dengan si MTRX yang kita beli dengan Probit ya, atau Prop token, kita dapatkan 5% bonus. Jadi lagi-lagi cukup banyak manfaat dari kita yang menggunakan Probit untuk basically memiliki prop ya, bisa kita ikutan eksklusif produk mereka ya. Sebelumnya kita pernah bahas juga dia ada program USDT seingat gua ya, sekarang Bitcoin. Jadi ada terus program baru, dan selain dari itu juga kita bisa mendapatkan bonus-bonus seperti di IEO di sini ya. Dan selanjutnya kita lihat juga di sini ada vesting. Nah, jadi ini cukup berbeda dibandingkan dengan launchpad ya. Kalau launchpad biasanya nggak ada vesting, langsung aja buka, naik-naik, turun-turun ya. Nah, seringkali ini membuat
project-project yang baru masuk ke satu exchange itu jadi naik ekstrim dan turun ekstrim. Jadi cepat banget ya. Kadang-kadang cuma bikin tiang. Nah, dengan menggunakan vesting ini, in theory bisa membuat harga lebih stabil. Karena ada perbedaannya dengan si Launchpad. Kalau Launchpad, kita dapat alokasi 100% langsung di-unlock. Kalau di sini, hanya 20% saja yang didistribusikan saat listing. Ya, jadi listing 20% didistribusikan, lalu setiap minggunya akan didistribusikan 5% sampai akhirnya semua habis. Ya, jadi in theory akan membuat harga lebih sustainable. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan sekarang kita akan coba bahas tipis-tipis mengenai Metarix. Ya, jadi Metarix ini adalah a fully decentralized, secure, dan community-owned end-to-end gaming ecosystem. Tapi masuknya sebenarnya lebih ke metaverse kalau gue baca-baca lagi, ya. Tapi yang uniknya apa? Biasanya kalau game-game metaverse itu mereka ya udah tinggal numpang aja di satu blockchain. Ada yang pakai Binance Smart Chain, ada yang pakai Ethereum. Ya, contoh yang paling terkenal ya di Ethereum ada Sandbox, ada juga Decentraland, ya. Nah, tetapi si Metarix ini rencananya mereka akan membuat blockchain sendiri, ya. Nah, otomatis kalau seperti itu, aset digitalnya ini akan langsung natively di blockchain mereka. Although, for now, masih mereka belum sendiri ya, mereka masih bentuknya masih token. Tapi rencananya ke depan mereka akan buat ini menjadi satu blockchain yang mandiri, ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, ya. Dan selain itu juga mereka menawarkan kepada gamer, pengembang, dan penggemar blockchain, semua alat-alat yang diperlukan untuk membuat, menyebarkan, menerbitkan, memainkan, memperoleh, dan memiliki kepemilikan aset. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk Probit sendiri ya, kita tahu bahwa Probit ini adalah top 20 bursa kripto di dunia. Ya, kita bisa beli Bitcoin, Ethereum, dan lebih dari 800 altcoins lain di 1000 plus market. Ya, jadi lagi-lagi besar, anggota komunitasnya sampai 200.000, ada 1 juta pengguna aktif, ada 3 juta pengunjung web bulanan, dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan kita selanjutnya akan recap mengenai AMA antara Probit dengan Metarix. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke recap AMA antara Metarix dengan Probit Global yang berlangsung pada tanggal 12 Juli lalu. Dan kalau kita di sini ada 2 speaker. Yang pertama ada CEO dari si Metarix ini sendiri, dan yang kedua ada CTO ya dari Metarix juga ya. Jadi yang pertama ya, sesi pertama kita akan membahas mengenai apa itu Metarix token sendiri. Ya, jadi Metarix token ini dengan ticker MTRX adalah suatu token untuk governing token di blockchain mereka. Ya, tentunya seperti yang gue bilang tadi di depan juga, mereka bukan hanya ingin menjadi metaverse, tetapi mereka ingin punya mainnet sendiri. Ya, jadi saat sudah launch nanti mainnetnya, technically ini akan berubah dari token menjadi coin. Sama seperti dulu BNB. Ya, BNB dulu pertama kali itu di-issue di Ethereum Network. Ya, jadi dulu dia ERC20. Lalu setelah dia punya blockchain sendiri, dia punya mainnet sendiri, dia geser, ubah menjadi ya BNB yang kita tahu sekarang, yaitu sebuah coin. Ya. Nah sekarang, ya sesuai dengan judul tadi, dia masih IEO dan bentuknya masih token. Ya. Dan selanjutnya, apa utility dari Metarix token? Ya, dan apa saja features yang bisa kita dapatkan dari si Metarix token ini? Yang pertama, ini akan menjadi governance untuk Metarix ecosystem, di mana di dalamnya kita bisa gunakan untuk berbagai macam aspek di metaverse, seperti untuk blockchain transaction, e-commerce, Web 3.0 transaction, dan juga main trading pair di DEX. Ya, jadi lagi-lagi penekanan mereka ini bukan hanya untuk metaverse, tetapi mereka akan untuk bisa transaksi di blockchain nanti, Web 3.0 dan lain-lain. Karena bisa dibilang secara scope, Metarix ini lebih besar. Mereka nggak hanya ingin metaverse saja, tapi mereka ingin nanti setara dengan BNB, setara juga dengan Polygon atau Matic, dan seterusnya. Ya. Dan kita bisa lihat apa selanjutnya adalah benefit yang kita bisa dapatkan sebagai user dari Metarix. Yang pertama, Metarix ini adalah end-to-end metaverse experience, di mana di sini kita bisa buy, trade, invest, build, create, develop, market, integrate sama entrepreneurs, dan juga speculate as an investor di Launchpad, dan banyak lagi. Ya, jadi lagi-lagi penekanan mereka adalah benar. Sekarang fokus kita di metaverse. Tetapi saat mainnetnya sudah launch, dia akan basically setara dengan Polygon, Ethereum, BNB, dan seterusnya. Ya, dan di waktu bersamaan mereka punya metaverse yang memang native ke blockchain mereka. Jadi bisa dibilang cukup ambisius. Ya. Dan selanjutnya ya di 2022 apa target dari Metarix itu sendiri? Ya. Nah, jadi target mereka di 2022 adalah live mainnet.
Ya, jadi mereka harus launch mainnet dan juga launch token mereka, ekspansi dan reach influence ke seluruh dunia dengan multiple niches. Jujurnya, target buat setahun ini cukup ambisius ya. Ya, lagi-lagi harus ekspektasi dalam setahun sih ya, apalagi 2022 saja kemungkinan nggak akan kena semua. Jadi ya ekspektasi ada molor-molor dikit lah menurut gua ya. Dan seterusnya yang di sesi kedua, apa saja plan untuk global expansion? Nah, jadi main fokus mereka adalah meng-create community dan launch produk yang bisa di-engage dari berbagai macam dari berbagai macam sisi lah dari ekosistem mereka. Di mana dari situ mereka akan meng-gain lebih banyak customers lagi dan build partnership. Ya, jadi bisa dibilang untuk ini ya jawabannya quite vanilla jujurnya ya. Dan untuk selanjutnya adalah apa saja killer features di Metarix yang bisa membuat ini menjadi lebih advance dibandingkan dengan kompetitor kalian ya. Nah, di sini jadi dia sekali lagi menekankan Metarix ini akan menjadi smart contract platform di mana ini men-separate berbagai macam metaverse lain. Ya, memang benar sih dipikir-pikir ya. Metaverse yang paling blue chip sekarang, Sandbox dan Decentraland itu mereka nggak punya mainnet sendiri ya, mereka numpang di Ethereum ya. Salah nggak? Ya nggak juga. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, fokus mereka mungkin lebih ke world building. Tetapi seperti yang mereka bilang di sini, karena mereka ini langsung punya mainnet sendiri, maka kreasi dari semua di metaverse mereka ini akan ya native di sini ya. Maka harusnya akan lebih bagus menurut mereka. Dan selain dari itu juga apabila ini bentuknya game dan menggunakan SDK mereka, maka ini untuk market mereka ini akan jadi lebih mudah untuk dimainkan itu kesannya ya. Walaupun jujurnya kalau gue mau ngomong sebenarnya bisa juga ya seperti aset-aset di Decentraland, di Sandbox juga sebenarnya bisa dengan gampang nanti dipindahkan ke ke berbagai blockchain sih ya. Jadi mungkin bagian ini gue nggak ngerti kenapa dia bilang ini spesifiknya menguntungkan buat mereka ya. Dan lagi-lagi mereka tekankan bahwa mereka memiliki blockchain mereka sendiri. Dan selain dari itu yang cukup menariknya ini justru ya, mereka bahkan sudah meng-create layer 2 solution mereka ya, di mana itu dikasih nama Metarix Chain. Nah, di sini tentunya akan membuat mereka lebih scalable juga. Ya, seperti yang kita lihat Lightning Network untuk Bitcoin, lalu awalnya Matic ya, Matic untuk Ethereum dan seterusnya ya. Dan jadi kurang lebih ini adalah selanjutnya untuk progress roadmap mereka. Apa saja aim mereka untuk 2 tahun ke depan. Nah, jadi buat mereka dalam 2 sampai 5 tahun ke depan, majority dari infrastruktur mereka sudah established dan tujuan mereka adalah mencapai top 20 project di market cap atau di CMC lah ya. Jadi ya lagi-lagi cukup besar secara ambisi. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang tertarik untuk baca keseluruhannya, boleh nanti cari sendiri di Medium untuk spesifik AMI antara Metarix dengan Probit Global. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi kalau disimpulkan penekanan dari Metarix ini adalah mereka ingin memiliki blockchain sendiri dan memang sudah planning dari awal seperti itu. Ya, apakah pasti akan membuat jadi adopsi atau tidak? Ya tentunya tidak ada yang pasti. Ya, tetapi kalau ngomong lebih fleksibel harusnya iya ya. Kalau aset yang natively di blockchain mereka harusnya mereka bisa lebih enak ngopreknya. Tetapi di waktu bersamaan pun, nah, PR selanjutnya adalah lebih ke apakah blockchain-nya aman atau tidak dan seterusnya. Sementara kalau untuk project-project metaverse yang udah langsung aja di blockchain yang sudah terbukti, mereka nggak perlu mikirin lagi soal apakah blockchain-nya aman atau tidak. Ya, jadi lagi-lagi plus minus dan bisa dibilang kalau sampai blockchain mereka benar-benar berhasil, scalable dan sesuai dengan prediksi mereka ya, ini bisa jadi a big thing. Ya, tapi lagi-lagi kalau benar-benar terjadinya sesuai dengan prediksi mereka dan adopsinya besar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu recap dari AMI antara Metarix dengan Probit Global. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, Probit banyak sekali event-event yang sedang berjalan. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk menggunakan Probit, jangan lupa bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan untuk berita terlengkap dan paling update untuk seluruh yang berhubungan dengan Probit, jangan lupa bisa follow Telegram grup mereka di bawah. Ya, dan jangan lupa juga buat kalian yang ingin ikutan ya, lagi-lagi masih ada 4 hari, lebih baik dari sekarang sudah mulai bikin akun supaya lebih gampang ya. Dan jangan lupa juga dengan menggunakan banyak prop, kalian bisa mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari diskon sampai juga kalian bisa mengikuti eksklusif program dari Probit. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini ada tutorial Satoshi. Dan buat lo yang belum punya akun di Probit, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita dan juga Telegram group dari Probit ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on next video.